Halo, selamat datang di channel saya, Excel Amatiran. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat budget. Sebenarnya kalau untuk kali ini sih saya berikan contoh untuk restoran ya, teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman eh, mengerti di sini adalah lebih ke konsep pembuatan budgetnya. Gak masalah itu restoran atau itu perusahaan dagang, perusahaan jasa, tetapi lebih tata cara pembuatan budgetnya seperti apa. Jadi yang pertama yang harus disiapkan adalah untuk dalam membuat budget laba rugi. Budget laba rugi ini kita butuhkan adalah format seperti laporan keuangan laba ruginya. Jadi contoh ini adalah budget restoran kue tiaw ya. Jadi di sini yang pertama adalah penjualan. Nah, penjualan ini terbagi atas apa? Tergantung dari restoran teman-teman. Misalnya ini tentang restoran, berarti saya bagi dua penjualan tentang penjualan makanan dan minuman. Dan setelah itu HPP, harga pokoknya. Setelah itu biaya operasional, biayanya apa aja sih dalam apa laba rugi ini dalam restoran ini. Biasa bisa biaya pengiriman barang, biaya pemeliharaan peralatan, biaya telepon, biaya alat tulis, biaya sewa ruko, dan lain-lainnya. Nah, kalau non operasional, di luar operasional, mungkin ada biaya transfer. Mungkin pada saat kita bayar ke supplier di transfer beda bank akan muncul biaya transfer di sini. Dan juga ada biaya bunga juga. Misalnya kita eh, ada pada saat transaksi setiap akhir bulan ya, ada biaya bunga yang dicas di rekening koran kita. Nah, jadi kita kurang lebih buat seperti ini dan rumusnya sederhana sekali. Yang kita buat di sini adalah penjualan, total penjualannya. Dan setelah kita totalkan di bawah ini, kita totalkan juga di sebelah kanan. Di sini, jangan sampai kurang rumusnya. Dan setelah itu, HPP juga sama karena HPP kebetulan cuma ada satu, berarti kita totalkan HPP di sini. Sama ke sebelah kanannya juga kita harus totalkan. Rumusnya jangan sampai salah. Berikutnya di sini biaya operasional. Biaya operasional di sini ditotalkan dari pengiriman sampai sewa ruko. Jadi coba nomor akun ini bisa diganti sesuai kebutuhan teman-teman ya. Terus berikutnya sampai dengan biaya operasional sampai dengan total biaya. Total biaya adalah total dari HPP plus dengan biaya operasional plus biaya non operasional sehingga muncul di sini total biaya. Dan laba ruginya berarti logikanya adalah total penjualan dikurang dengan total biaya. Oke, nah jadi kita mulai langsung ke pembuatannya. Yang dilakukan teman-teman adalah buat dulu format seperti ini ya. Buat format dari Januari sampai dengan Desember sebab budget ini biasanya 1 tahun minimal. Jadi Januari sampai Desember. Nah, berikutnya adalah setelah kita buat seperti ini, akun-akun ini yang bisa dijelaskan, kita akan buat di dalam satu sheet khusus perhitungannya, seperti ini. Perhitungannya. Jadi, contoh kita ingin mengisi akun makanan dan minuman penjualannya. Kita harus membreakdown, mendetailkan makanan dan minuman ini. Makanan dan minuman itu bagaimana mendetailkannya? Kita lihat dari menunya. Misalnya kita punya restoran kue tiaw, menunya seperti ini. Ada kue tiaw goreng, ada kue tiaw siram, kue tiaw yam, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah harga jualnya. Nah, setelah itu berikutnya adalah per hari kurang lebih laku berapa gitu. Estimasinya per hari. Nah, jadi kita dapatkan omset per harinya. Jadi tinggal kita kali di sini 40.000 dikasih per harinya mungkin 20 porsi. Berarti kita akan dapatkan angka 40.000 dikali 20. Ketemulah 800 ini. Dan ini sama seperti yang lain semuanya kita kalikan. Jadi angka ini bisa diganti sesuai dengan kebutuhannya teman-teman sendiri. Jadi intinya di dalam sheet makanan minuman ini kita membreakdown detail pendapatan yang akan kita coba capai di bulan itu. Sama dengan minumannya berapa. Nah, setelah sudah dapat per hari seperti ini, totalnya 3,6, kita harus kalikan per bulan. Jadi, harusnya
kita tambahkan di sini ya. 30 hari, 1 bulan kan kurang lebih 30 hari. Jadi omset per harinya ini dikali dengan 30 hari. Enter. Nah, setelah dikali 30 hari, kita mau copy ke bawah, kita harus kunci dulu kolom G-nya. Oke, kita copy ke bawah. Nah, kita dapat omset per bulan langsung. Ini adalah target yang ingin dicapai setiap bulan. Jadi ada 115 juta ya. Nah, untuk minumannya sama, kita kali omset per hari dikali dengan jumlah harinya. Kita kunci di G, kolom G2, berikan absolut atau dolar, kita copy ke bawah. Nah, untuk minumannya 14,6 juta. Nah, setelah itu kita akan coba masukkan di dalam tabelnya. Berikutnya adalah ini adalah nilai yang ingin dicapai kita. Nah, perkiraan misalnya kita mulai buka tahun depan nih, misalnya tahun 2021, perkirakan dari target 115 ini adalah pencapaiannya, estimasi yang kita harus isi. Jadi ini tergantung dari perkiraan teman-teman semua di sini. Misalnya di bulan pertama kita belum bisa mencapai segini, baru 50%-nya saja. Nah, berarti kita tinggal rumuskan di sini total omset yang ingin dicapai dikali dengan estimasi persentase. Jadi ini bisa dirubah-rubah, misalnya 40%, baru pertama 50%, terserah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, berikutnya setelah sudah dikali seperti ini, di bulan berikutnya berapa? 55%. Nah, untuk copy ke kanannya supaya bisa cepat, kita kunci kolom I3 ini. Absolut, kita copy ke kanan. Oke. Oh sorry, yang dikunci salah, bukan I, tapi yang dikunci itu F yang ini ya. Nah, setelah itu kita copy ke kanan. Nah, langsung ketemu ya. Nah, berikutnya minuman juga sama. Minuman kurang lebih sama seperti omsetnya kalau begitu ya. Berarti nilai 14.600 ini kita kali dengan target pencapaiannya. Nah, setelah ini kita akan kunci kolom F-nya ya. Kita copy ke kanan. Nah, setelah kita copy ke kanan, kita ketemulah nilai ini. Berarti 1 tahun kita kurang lebih akan dapat omset 1,1 M. Dari minuman 141 juta. Nah, setelah kita udah dapat di sini estimasi pendapatan makanan dan minuman, kita bisa link ke dalam laporan laba rugi kita. Caranya kita pencet sama dengan di sini, kita masuk ke sheet ini, makanan, enter, kita tinggal copy, Ctrl C, copy ke kanan sampai dengan bulan Desember. Nah, langsung dapat angkanya. Nah, berikutnya untuk minuman isinya sama, pakai sama dengan kita masukkan ke kolom ini, masuk ke sheetnya, enter. Setelah itu kita copy ke kanan semua. Nah, ketemulah di sini langsung. Jadi total makanannya segini. Nah, untuk memastikannya kita cek di sini. Berarti totalnya ini ada 1,260 ya. Nah, ini coba kita totalkan ya. Yang dalam sheet ininya. Oke. Nah, 1,260. Oke. Berarti nilainya sudah oke. Nah, berikutnya HPP. Nah, HPP ini coba saya hapus dulu ya. HPP ini biasanya sih setiap pengusaha dia udah tahu kurang lebih berapa ya. Kalau untuk restoran sih bisa lebih mudah dibaca. Jika perusahaan ini perusahaan dagang, harus didetailkan di masing-masing item. Seperti ini contohnya. Nah, di sini misalnya kue tiaw siram, berapa nih cost-nya? Kita harus hitung lagi di sini. Misalnya 30%, 40% kita kalikan. Nah, setelah itu kita munculkan lagi di dalam HPP-nya. Di sini. Kurang lebih seperti penjualan, cuma kita masukin harga modal di sini. Tapi untuk kali ini saya persingkat aja. Kita anggap aja kita udah tahu kurang lebih cost untuk HPP-nya ini mungkin sekitar 50% ya kalau makanan.
Berarti dari total penjualan, kita sama dengan kali dengan total penjualan, kita kali 50%. Nah, kita tinggal copy ke kanan sampai bulan Desember. Nah, ketemulah total COGS-nya kurang lebih 600 juta ya. Nah, setelah itu berikutnya, mungkin pada saat kita beli kebutuhan di sini untuk beli barang dagangan ya, kita akan dicas oleh supplier untuk biaya pengiriman. Nah, ini yang kita tahu. Ini bisa juga diestimasi sih, sebab nilainya kan turun naik. Kita estimasi aja. Kalau untuk seperti ini bisa kita estimasi. Kalau bisa kita detailkan di dalam sheet-sheet seperti ini. Nah, kalau untuk kasus ini kita estimasi aja ya. Misalnya dari total omset ini, kita kali anggaplah 2% lah untuk biaya pengiriman. Nah, kita copy lagi ke kanan semua sampai bulan Desember. Oke. Nah, berikutnya apalagi pemeliharaan peralatan ya. Nah, peralatan di restoran juga kan harus dipelihara. Nah, ini juga sama, kita budgetkan berapa banyak. Misalnya kita kali 0,5% aja nih, nggak usah banyak-banyak sebab jarang rusak peralatan. 1 bulan 326.000. Kita copy sampai Desember. Nah, berikutnya apalagi telepon, internet, PAM. Nah, kalau seperti ini saya rasa ini bisa didetailkan. Nah, kita buat satu sheet kalau bisa didetailkan seperti ini. Klik di sini, saya sudah buat tabelnya. Misalnya, telepon 1 bulan kurang lebih 200.000, internet 300.000, PDAM 150.000. Jadi totalnya kurang lebih 650.000 setiap bulan dari ini. Ini tujuan dibuat perhitungan seperti ini supaya kita tidak lupa nilainya dari mana. Jadi yang bisa kita detailkan, kita detailkan. Nah, kita kembali masuk ke dalam sheet budget. Nah, setelah sudah dapat itu, kita tinggal pencet di sini sama dengan, kita masuk ke dalam sheetnya. Nah, totalnya kita ambil di sini. Ini Januari, Februari, seterusnya sampai Desember ya. Enter. Setelah itu kita copy ke sebelah kanan. Nah, ketemu lagi. Berikutnya, alat tulis, kertas, dan lain-lain di sini. Nah, saya rasa ini bisa juga didetailkan. Kita bisa masuk ke sini. Saya sudah buat di sini. Nah, apa yang bisa didetailkan di sini untuk kebutuhan restoran? Oh, sebenarnya harusnya ada lebih lagi nih. Untuk bungkus ya, bungkus juga bisa. Kadang-kadang restoran kan dibungkus, ada yang makanan dibungkus ya. Nah, misalnya butuh 1 pack kertas nasi nih. Nah, di sini ada detailnya, di sini nilainya. Misalnya kertas nasi satunya itu harganya 40.000. Nah, 1 bulan butuh berapa? 2 misalnya. Nah, kita tinggal kali di sini. Totalin, dikali. Nah, kurang lebih berarti butuh 174.000 untuk biaya alat tulis nih, termasuk bungkusan kertas dan lain-lain di sini. Jadi 170.000 ini kita link ke sini. Setelah itu kita bawa ke masing-masing bulan. Jadi kurang lebih 174.000 ya biayanya. Nah, kita lihat, kita masukkan di laba rugi di sini. Sama prosesnya. Kita tulis sama dengan di sini. Kita masukkan ke alat tulis dan kertas di bulan Januari. Setelah itu kita copy ke kanan. Nah, oke, selesai ya. Berikutnya, ternyata kita ini restorannya rencananya mau sewa ruko. Nah, untuk sewa ruko kita bisa detailkan juga seperti ini. Perhitungan sewa rukonya seperti apa? Misalnya sewanya 2 tahun. 2 tahun berarti kalau 1 bulan kita bagi 24 bulan ya. Nah, 1 bulan biayanya 4,1 juta. Nah, kita taruh 4,1 juta ini di masing-masing bulan seperti ini. Nah, setelah kita break seperti ini, kita masuk ke ini, budget laba ruginya. Kita klik sama dengan di bulan Januari, kita ambil yang sudah kita breakdown di dalam sheet itu. Oke. Nah, berikutnya apa lagi di sini? Oh, di biaya transfer. Biaya transfer ini saya rasa bisa diestimasi ya. Nggak bisa pasti kalau biaya transfer. Mungkin kita bayar ke beberapa supplier, kondisinya harus transfer ke beda bank. Otomatis timbullah biaya transfer. Jadi kita bisa main persentase. Misalnya kita sama dengan ke omset kita aja, sebab mengikuti kan.
omset. Jadi omsetnya dikali dengan misalnya 0,1% untuk biaya transfernya. Nah, kita kali ke kanan. Jadi budgetnya 1 bulan itu kurang lebih 0,1% dari omset biaya transfernya. Sama bunganya juga. Misalnya dari omset kali malah 0,01, bisa lebih kecil persen ya. Ini tergantung dari masing-masing ya. Nah, setelah kita copy ke kanan semua, saya sudah totalkan di sini. Total biaya adalah berarti total biaya operasional, non operasional plus HPP 39 juta. Laba ruginya bagaimana kita tahunya? Berarti total biaya ini dikurangin dengan penjualannya. Nah, ini adalah laba yang kita akan dapat. Laba yang akan kita dapat selama 1 tahun 537 juta. Ya, jadi cukup mudah ya untuk proses ininya. Saya kira inilah contoh salah satu pembuatan budget untuk teman-teman mungkin yang belum pernah membuat budget bisa meniru proses pembuatan budget seperti ini. Yang perlu diperhatikan di sini adalah prosesnya dari mendetailkan isi akun di sini ke dalam sheet untuk membreakdown apa isinya. Untuk seperti tadi saya jelaskan, makanan itu di sini. Oh, kita perkirakan dari sini angka harga jualnya, 1 hari perkiraan omset segini, 1 bulan sekian, berapa persen pencapaian. Nah, jadi intinya semua dari laporan laba rugi ini bisa kita detailkan di masing-masing sheet. Dan cara cepatnya juga saya beritahu ya, misalnya kita mau tahu ini isinya apa sih, kita tinggal pencet kontrol, nah seperti ini, baliknya kontrol G, jadi kontrol plus tanda ini. Nah, ini untuk masuk ke dalam sheetnya ya, kontrol tanda ini. Nah, dia langsung masuk di sini. Nah, untuk kembali dari sini kontrol G, backnya kontrol plus G ya. Nah, ini salah satu shortcutnya nih teman-teman, biar gak mudah nih. Pada saat saya mau masuk, misalnya saya mau tahu biaya pengiriman, saya klik di sini, kontrol tanda kurung ini. Oh, dia ngambilnya dari atas. Kalau saya mau tahu ini telepon ini, saya klik di sini di angkanya. Nah, dia masuk ke dalam sheetnya. Kalau saya mau balik lagi ke laporan sini secara cepat, nggak perlu diklik, pakai mouse, kontrol G, enter. Nah, oke, ini adalah proses pembuatan budget dengan konsep yang sederhana. Saya harap video ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih.